Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu panel project, yang menghasilkan tentang bubuk makan Mang Dikit. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Aldian dari staf website, Devi Arisani dari staf POS, Devi Wulandari dari staf POS, saya sendiri Aldi Samara dari staf IT, Aulia Rahma dari staf inventory, Herianto Tampu Bolon dari staf HRD, Gali Fernanda Rizky dari staf accounting, Novia Dwi Cayaningam dari staf inventory, Siti Lailatul Sakalda dari staf accounting, dan Yuli Fatmilia dari staf purchase. Dalam presentasi ini, kami akan membahas 8 skenario, mulai dari company profile atau profile perusahaan, modul IT, modul HRD, modul inventory, modul accounting, modul purchase, modul POS, dan modul website. Yang pertama yaitu company profile. Gubuk Makan Mang Dikin adalah rumah makan berkonsep pedesaan dengan desain bangunan tradisional Sunda. Berdiri sejak Oktober 2002 oleh pemilik Dikin Sodikin yang memulai bisnisnya di Jogja pada 1996. Gubuk Makan Mang Dikin menyajikan menu khas Parayangan dengan bahan baku segar setiap hari. Konsep tata ruang menggunakan gubuk bambu atau kayu, menciptakan lingkungan alami dengan taman, kolam ikan, dan sawah. Pelayanan terbaik ditekankan, dan karyawan dilatih untuk ramah dan tepat waktu. Meskipun telah berkembang dengan beberapa cabang, Gubuk Makan Mang Dikin tetap mempertahankan konsep restoran pedesaan sejak didirikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari warung makan Gubuk Makan Mang Dikin. Isinya bertujuan menjadi warung makan yang diakui secara nasional. Gubuk Makan Mang Dikin berkomitmen untuk memberikan yang terbaik melalui inovasi menu makanan yang berkelanjutan dan semangat pelayanan yang membawa kebahagiaan bagi semua pihak terkait. Misi dari Gubuk Makan Mang Dikin: 1. Terus-menerus berinovasi dan meningkatkan nilai tambah pada semua produk dan layanan untuk memberikan keuntungan dan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, membangun kemitraan bisnis yang berkualitas dengan semua pihak terkait, termasuk investor, pemasok, dan mitra. Yang ketiga, menyediakan peluang karir dan lapangan kerja yang baik dan berkualitas bagi seluruh anggota masyarakat. Oke, di sini kita masuk ke bagian struktur organisasi dari perusahaan Gubuk Mandikin, Gubuk Makan Mang Dikin. Nah, di sini itu ada satu petinggi dan dan ada 6 cabang dari petinggi tersebut. Itu tuh kita yang pertama itu ada CEO atau foundernya itu sebagai ketua, diangkat sebagai ketua atau pemilik dari Gubuk Mang Dikin. Ini itu bertanggung jawab penuh untuk perusahaan. Lalu di bawah CEO founder ada 6 posisi yang sama jabatannya, maksudnya yang setara jabatan. Yang pertama itu ada HRD. Nah, HRD itu bertugas untuk melakukan recruitment pada setiap karyawan atau calon-calon karyawan Gubuk Mang Dikin. Selanjutnya ada accounting and finance. Nah, di accounting and finance ini bertugas melaksanakan tugas keuangan dalam alur HR atau AR atau AP dan yang menghasilkan jurnal pada perusahaan. Nah, setelah accounting dan finance itu ada inventory atau warehouse yang bertugas untuk pengaturan dan kontrol pada barang yang ada pada gudang. Nah, jadi di inventory atau warehouse yang akan mengatur produk-produk apa saja yang akan dikeluarkan oleh Gubuk Mang Dikin. Nah, selanjutnya itu ada purchase. Nah, di purchase itu bekerja dalam pengadaan barang yang dilakukan perusahaan dan proses produksi. Nah, purchase ini nanti berhubungan dengan vendor karena nanti purchase yang akan melakukan transaksi untuk pembelian stok atau barang-barang yang diperlukan atau produk yang diperlukan oleh Gubuk Mang Dikin ke vendor. Lalu ada POS. POS ini itu adalah proses transaksi penjualan di kasir. Nah, jadi proses pembelian akan dilakukan oleh POS. Lalu yang terakhir itu kita ada website dan IT. Website IT itu mulai dari mempromosikan visual sosial media. Nah, karyawan Gubuk Dikin itu berpendidikan mulai dari sekolah menengah atas, kecuali karyawan bagian administrasi yang berpendidikan diploma 3 sampai dengan S1. Sedangkan usia mereka berkisar pada usia 17 hingga 56 tahun. Tenaga kerja tersebut sebagian besar berasal dari lingkungan lokasi restoran dan bekerja sebagai tenaga harian lepas di bagian produksi. Nah, ini merupakan struktural organisasi dari Gubuk Mang Dikin. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke penjelasan selanjutnya.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alur proses bisnis dari Gubuk Makan Mang Dikin. Yang pertama itu di bagian customer start, itu akan memesan menu melalui website dan selanjutnya akan masuk pada point of sales pada menerima pesanan. Nah, di point of sales ini, yang pertama akan melakukan set opening session, habis itu menerima pesanan dari customer, lalu review pesanan, lalu melakukan pembayaran pada customer, lalu take away. Lalu pada point of sales setelah melakukan review pesanan, mereka akan approve order, lalu masuk pada bagian inventory. Di inventory akan menerima permintaan bahan, memeriksa stok bahan, lalu persiapan pengiriman. Selanjutnya pada bagian purchase yaitu cek quantity dan produk yang akan dibeli. Lalu create purchase request, memilih vendor, create RFQ, dan juga create purchase order. Pada create purchase order akan masuk pada purchase order, lalu vendor bill, holiday, register payment, lalu masuk pada journal entries. Lalu kita kembali pada bagian accounting. Di accounting ini masuk pada customer. Customer akan melakukan pesanan yaitu yang dimaksudnya yaitu sales order, account receivable yaitu allot, di mana bisa yes atau no. Jika no, request order cancel, pembatalan pesanan, surat penerimaan atau penolakan. Jika yes, akan masuk pada customer invoice, validate, dan register payment. Di register payment ini akan masuk pada bank statement, lalu reconcile. Lebih selanjutnya pada register payment juga akan masuk pada journal entries, lalu masuk ke reporting, lalu add. Mungkin sekian untuk alur proses bisnis pada Gubuk Makan Mang Dikin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian yang lain. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya, perkenalkan nama saya Yuli Fatmilia dengan CP 192. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait gap analis yang diterapkan ataupun yang digunakan pada rumah makan Mang Dikin, di mana kelompok kami itu sudah melakukan analisa bahwasannya untuk rumah makan Mang Dikin itu yang cocok menggunakan metode gap analysis yaitu Fishbone. Nah, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa sih itu diagram Fishbone. Diagram Fishbone itu merupakan salah satu metode untuk menganalisis yang mana prosesnya atau sistemnya itu terdiri dari beberapa akar permasalahan. Nah, di mana dari beberapa akar permasalahan tersebut itu akan ditarik kesimpulan menjadi satu permasalahan terbesar. Nah, adapun case-case ataupun permasalahan yang harus ada pada metode Fishbone itu yang pertama ada permasalahan terkait material, kemudian yang kedua itu terkait dengan metode, yang ketiga itu sumber daya manusia, kemudian yang keempat itu ada lingkungan, dan yang kelima itu ada teknologi. Namun ada satu lagi yaitu terkait dengan mesin. Namun pada kelompok kami untuk menganalisis di rumah makan Mang Dikin itu hanya ada 5 case saja. Nah, case yang pertama itu berkaitan dengan material. Nah, di rumah makan Mang Dikin sendiri ini memiliki dua permasalahan dalam materialnya. Yang pertama itu adalah kurangnya bahan baku, kemudian yang kedua itu adalah kurangnya kualitas dari bahan material, ataupun kurangnya kualitas dari bahan baku dari material. Nah, tadi untuk material itu ada dua permasalahan. Nah, sehingga untuk mengatasinya, solusinya itu mengatasi dari Oke, tadi untuk yang material itu ada dua. Yang selanjutnya, untuk case yang selanjutnya itu ada metode. Nah, metode yang diterapkan pada rumah makan Gubuk Mang Dikin itu ada dua permasalahan. Yang pertama itu terkait dengan kurangnya sistem pelaksanaan dalam pelatihannya. Dan yang kedua itu sistem rekrutmen yang kurang sesuai. Jadi, permasalahan dari rumah makan Gubuk Mang Dikin ini terkait dengan pelatihan. Di mana pelatihannya itu masih belum tersusun secara sistematis, serta penerapan sistem rekrutmen atau lowongan pekerjaan yang masih kurang sesuai dengan SOP dari perusahaan. Kemudian untuk case yang ketiga, itu terkait dengan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia pada perusahaan rumah makan Gubuk Mang Dikin itu ada 3 permasalahan. Yang pertama adalah kurangnya pengalaman karyawan, kemudian yang kedua ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab, dan yang ketiga itu kurangnya motivasi dan tingkat kepuasan kerja.
Yang pertama itu kurangnya pengalaman karyawan. Maksudnya di sini bahwa rumah makan Gubuk Madikin itu sistem rekrutmennya tidak didasarkan pada pengalaman dari karyawan tersebut. Dalam artian semua pendaftar atau semua yang mendaftar sebagai calon karyawan di rumah makan Gubuk Madikin itu umumnya langsung diterima. Dalam artian di bagian proses seleksi pengalamannya itu masih minim atau tidak menjadi salah satu bobot terpenting dalam pemilihan karyawan. Kemudian yang kedua adalah ketidakjelasan tanggung jawab. Nah, dalam pembagian tanggung jawab pada rumah makan Gubuk Madikin ini itu masih kurang terstruktur. Dalam artian satu karyawan itu bisa merangkap ke berbagai job desk. Nah, disinilah yang menyebabkan rumah makan Gubuk Madikin dalam bagian sumber daya manusianya itu masih kurang sesuai. Jadi kurang sesuai dengan topoksi ataupun job role-nya masing-masing. Kemudian yang ketiga itu kurangnya motivasi dan tingkat kepuasan kerja. Mungkin untuk yang case yang ketiga ini berkaitan dengan perusahaannya. Nah, perusahaannya masih perusahaan rumah makan Gubuk Madikin ini belum menerapkan sistem motivasi ataupun sistem reward kepada para karyawannya, sehingga para karyawan itu masih belum memiliki motivasi ataupun belum memiliki semangat lebih dalam bekerja. Kemudian ada 3 case, kemudian case yang keempat itu adalah case terkait dengan teknologi. Nah, teknologi dalam rumah makan Gubuk Madikin sendiri ini ada 2 permasalahan. Yang pertama itu kurang keefektifan dalam pelatihan, dan yang kedua adalah teknologi yang usang dan juga tidak kompatibel. Nah, yang pertama kurang keefektifan pelatihan. Maksudnya tadi sudah dijelaskan di bagian case yang kedua, yaitu metode di mana sistem dari pelatihannya itu masih kurang sesuai atau kurang terstruktur. Karena ini didasarkan pada teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan pada rumah makan Gubuk Madikin dalam proses pelatihannya itu memang kurang efektif atau kurang sesuai sama kondisi dari perusahaannya ataupun kurang memadai, sehingga di sini teknologi dalam rumah makan Gubuk Madikin itu masih kurang efektif. Kemudian case yang kedua itu terkait dengan teknologi yang usang dan tidak kompatibel. Oke, yang kedua itu adalah teknologi usang dan tidak kompatibel. Maksudnya rumah makan Gubuk Madikin itu untuk teknologinya itu masih tidak diperhatikan. Dalam artian teknologi yang seharusnya itu sudah didepresiasi ataupun sudah usang dan sudah tidak layak untuk dipakai, tapi tetap dari perusahaan rumah makan Gubuk Madikin itu tetap masih digunakan. Dalam artian suatu teknologi ataupun suatu barang yang mana kalau di pencatatan akuntansi ataupun di bagian depresiasinya itu sebenarnya sudah tidak relevan dalam penggunaannya, dalam artian sudah perlu untuk diganti, tapi untuk di sini teknologinya itu tetap dilakukan. Jadi teknologinya belum sampai mati ataupun belum sampai tidak bisa digunakan, nah itu baru diganti. Sehingga teknologi yang diterapkan ini tuh masih memaksakan sesuatu hal atau suatu teknologi yang seharusnya sudah layaknya diganti, tapi ini belum diganti. Dan juga tidak kompatibel, artinya teknologi yang diterapkan ataupun teknologi yang digunakan itu untuk keserasiannya atau kesesuaiannya itu masih kurang relevan. Kemudian case yang terakhir itu terkait dengan lingkungan. Nah, lingkungan sendiri dalam rumah makan Gubuk Madikin itu ada 2 case. Yang pertama, kurangnya kebersihan lingkungan, dan yang kedua, persaingan yang cukup ketat. Nah, yang pertama, kurangnya kebersihan lingkungan atau kurangnya kebersihan ruangan. Jadi, untuk rumah makan Gubuk Madikin, karena tadi itu berkaitan dengan case yang ketiga itu terkait sumber daya manusia, bahwasanya ketidakjelasan dalam tanggung jawab atau pembagian tanggung jawab, sehingga nanti akan berdampak ke bagian case yang kelima, yaitu terkait dengan lingkungan, yaitu kurangnya kebersihan. Nah, untuk rumah makan Gubuk Madikin sendiri ini memang untuk kebersihannya masih kurang terjaga atau kurang terawat karena minimnya sumber daya manusia ataupun ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawabnya. Ada yang memiliki 2 job desk, ada yang 3, ada yang rangkap. Nah, itulah yang menyebabkan salah satunya
rumah makan Gubuk Mandikin ini kebersihannya kurang terawat. Dan yang terakhir itu adalah persaingan atau kompetitor yang cukup ketat. Rumah makan Gubuk Mandikin ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan atau di bidang restoran, di mana restoran ini itu umumnya banyak yang akan menjual makanan. Banyak yang memiliki daya tarik ingin mendirikan sebuah restoran, sehingga rumah makan Gubuk Mandikin ini itu memiliki cukup ketat dalam hal persaingan dan juga kompetitornya. Nah, dari 5 case tadi, itu dari material, metode, sumber daya, manusia, teknologi, dan juga lingkungan, itu dapat kita tarik kesimpulan ada satu masalah besar yang menjadikan ini menjadi suatu perusahaan rumah makan Gubuk Mandikin itu menjadi kurang sesuai ataupun menjadi gap dalam analisisnya. Nah, dari kelimanya itu dirangkum, ditarik kesimpulan menjadi satu, yaitu permasalahannya terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas serta sistem rekrutmen yang tidak sesuai. Jadi, pokok permasalahan dari rumah makan Gubuk Mandikin ini atau gap analisisnya itu utamanya terkait dengan sumber daya manusia yang terbatas. Sumber daya manusia yang berkualitas itu terbatas serta penerapan sistem rekrutmen yang tidak sesuai. Oke, nah dari beberapa permasalahan tersebut, ada 5 permasalahan atau 5 case, itu nanti juga akan menghasilkan yang namanya sebuah solusi, di mana kelompok kami dalam melakukan analisis gap analisis ini, itu selain kita mencari permasalahan, kita menganalisis permasalahan, kita juga memikirkan terkait solusi yang terbaik itu untuk apa, untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang pertama, itu terkait dengan masalah material, yang material kurangnya bahan baku. Nah, kurangnya bahan baku ini itu kita bisa menanggulanginya, kita memberikan solusi. Yang pertama itu bisa mengidentifikasi pemasok bahan baku yang berkualitas tinggi itu yang seperti apa. Jadi untuk pemilihan vendor itu bisa diperhatikan dalam kualitasnya. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi pemasok bahan baku yang berkualitas tinggi, kemudian menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok untuk menghindari keterlambatan. Kemudian yang ketiga itu adalah memperluas daftar vendor bahan baku. Jadi untuk mengatasi case material ada 2 permasalahan karena kurangnya kualitas material dan kurangnya bahan baku. Ini kita bisa lakuin dengan cara mengidentifikasi pemasok bahan yang berkualitas tinggi, menjalin kerjasama jangka panjang dengan vendor untuk menghindari keterlambatan, dan yang terakhir itu dapat memperluas daftar vendor bahan baku. Jadi mungkin bisa memperluas cabang ataupun memperluas relasi terkait dengan vendor-vendor yang mana ini bisa memiliki kualitas bahan baku yang lebih tinggi. Kemudian yang case yang kedua itu terkait dengan metode. Nah, metode sendiri itu ada 2 permasalahan. Yang pertama adalah kurang sistematis dalam pelatihan. Itu bisa kita tanggulangi atau kita solusi dengan cara yang pertama mengimplementasikan penerapan yang pelatihan yang terstruktur dan juga terkoordinasi. Jadi lebih diatur ulang ataupun dirangkai terkait dengan penerapan sistemnya di pelatihannya supaya bisa terstruktur dan juga bisa terkoordinasi dengan baik. Kemudian yang kedua, itu bisa melibatkan karyawan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan program pelatihan. Dengan tujuan, jika karyawan itu bisa melakukan evaluasi ataupun kritik saran, nah ini bisa menjadikan tambahan masukan buat si perusahaan juga bagaimana ke depannya untuk sistem pelaksanaan pelatihan yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua itu sistem rekrutmen yang kurang sesuai. Nah, ini bisa kita tanggulangi dengan cara penerapan revitalisasi sistem rekrutmen yang lebih terarah dan juga jelas. Jadi untuk sistem rekrutmennya itu bisa kita revitalisasi terlebih dahulu, kita analisa terlebih dahulu dan kita perbarui supaya bisa lebih terarah dan juga bisa tepat sasaran. Kemudian case yang ketiga terkait dengan sumber daya manusia. Itu ada 3 permasalahan. Yang pertama itu terkait kualifikasi, kurangnya pengalaman karyawan. Nah, kurangnya pengalaman karyawan ini bisa kita
tanggulangi dengan cara merancang program pengembangan karyawan untuk meningkatkan kualifikasi. Jadi, saat kita melakukan open recruitment atau seleksi karyawan, kita bisa meningkatkan kualifikasi-kualifikasi yang mana karyawan itu bisa masuk ke daftar karyawan yang berkualitas. Jadi lebih ke penetapan kualifikasi dari karyawan. Kemudian yang kedua, ketidakjelasan tanggung jawab. Nah, ini bisa kita tanggulangi dengan cara memperbarui komunikasi, pedoman organisasi, serta pembagian tanggung jawab yang lebih jelas. Serta bisa dilakukan suatu pertemuan di mana pertemuan dari seorang karyawan dan juga pemangku kepentingan, bisa manajer dan masih banyak lagi, yang mana tujuannya itu bisa saling berkomunikasi dan juga berkoordinasi. Bagaimana sih titik kelemahan atau kekurangan dari perusahaan ini selama beberapa bulan ataupun periode. Kemudian, untuk yang ketiga itu terkait dengan kurangnya motivasi dan tingkat kepuasan kerja. Maksudnya, solusi yang terbaik untuk menanggulangi case ini itu dilakukannya sebuah survei kepuasan karyawan serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi, untuk mengetahui sejauh mana sih karyawan bekerja, bagaimana keluh kesahnya, bagaimana saran kritiknya. Nah, ini bisa kita lakuin dengan cara memberikan survei kepuasan kepada karyawan. Yang mana dari beberapa karyawan itu yang sudah mengisi, itu bisa kita lakukan analisa, ada melakukan perbaikan dari hasil survei tersebut. Kemudian untuk case yang keempat, itu ada teknologi. Nah, teknologi sendiri itu ada dua permasalahan. Yang pertama terkait dengan kurangnya keefektifan dalam pelatihan. Nah, ini bisa kita tanggulangi dengan cara mengimplementasikan perubahan pemeliharaan rutin untuk perangkat elektronik. Jadi lebih ke melakukan pemeliharaan atau kita jaga secara rutin terkait dengan teknologi, karena teknologi itu sangat meriskan dalam suatu perusahaan ataupun rumah makan, sehingga perlu untuk diperhatikan. Kemudian, untuk case yang kedua itu terkait dengan teknologi usang ataupun tidak kompatibel. Nah, ini bisa kita tanggulangi dengan cara mempertimbangkan integrasi sistem yang lebih modern dan juga kompatibel. Jadi seiring berkembangannya zaman, teknologi yang digunakan itu juga harus bisa menyeimbangkan dengan zaman yang ada. Jadi supaya tidak ketinggalan zaman ataupun tidak tertinggal dari zaman-zaman yang mana ini sudah teknologi canggih, dan kita juga harus bisa melakukan upaya revitalisasi terkait dengan teknologi yang digunakan. Nah, case yang terakhir itu terkait dengan lingkungan. Nah, untuk lingkungan sendiri itu ada dua permasalahan. Yang pertama ada kurangnya kebersihan lingkungan. Nah, kurangnya kebersihan lingkungan ini itu berkaitan dengan permasalahan yaitu di SDM. Karena di SDM itu tanggung jawabnya tidak jelas, maka ada beberapa job desk ataupun tugas yang tidak sesuai. Salah satunya yaitu terkait dengan kebersihan ruangan. Nah, mungkin solusinya itu bisa kita atur ulang jadwal dari kebersihan lingkungan atau jadwal reguler yang kita pantau secara bertahap. Kemudian yang terakhir terkait dengan persaingan yang cukup ketat. Nah, mungkin ini merupakan salah satu case yang umum ada pada sebuah bisnis ataupun perusahaan terkait dengan persaingan. Nah, mungkin salah satu solusi yang bisa menanggulanginya itu dengan cara menerapkan strategi pemasaran, dan juga menghadapi persaingan antar pelaku usaha. Jadi lebih ke strategi-strategi perusahaan yang harus diperhatikan dan juga bisa diterapkan dengan sebaik mungkin. Salah satunya strategi terkait dengan pemasarannya. Mungkin bisa dilakukan peninjauan ulang, melakukan revitalisasi, pembaruan, revisi, yang mana ini tuh bisa kita lakukan secara bertahap. Nah, mungkin itu saja terkait metode Fishbone Gap Analysis yang ada pada rumah makan gubuk Mang Dikin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andian dari CP 166.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk apa saja yang ada di dalam Gubuk Makan Mang Dikin. Nah, tentunya sesuai dengan namanya, yaitu Gubuk Makan Mang Dikin, produk yang ada di dalam Gubuk Makan Mang Dikin merupakan masakan-masakan khas Nusantara yang terkhususnya masakan khas Sunda. Selain masakan khas Sunda, ada juga Gubuk Makan Mang Dikin menyediakan masakan khas Jawa, yang mana mengedepankan mutu pelayanan yang ramah, selain dengan masakan yang cita rasanya enak dan kualitasnya yang tinggi, juga mengedepankan mutu pelayanan yang ramah, terus juga ambience atau suasana tempat makan yang nyaman dengan harga yang terjangkau. Nah, mungkin berikut produk-produk apa saja atau masakan-masakan apa saja yang disediakan oleh Gubuk Makan Mang Dikin. Yang pertama tentunya adalah masakan khas Sunda. Yang pertama ada nasi liwet, yang kedua ada nasi tutuk oncom, yang ketiga ada nasi timbel, yang keempat ada nasi jamblang, lima ada karedok, selanjutnya ada mie kocok, empal gepuk, empal gentong, soto Bandung. Nah, selain masakan khas Sunda, Gubuk Makan Mang Dikin juga menyediakan masakan khas Jawa, yaitu getuk goreng, garang asem, nasi pindang, mie letek, soto kudus, nasi gerembiang, gudeg. Selain masakan juga tentunya ada minuman, yaitu es campur, es kelapa muda, es cincau hijau, bandrek abah, dan lemon tea. Mungkin itu produk apa saja yang ada di dalam Gubuk Makan Mang Dikin. Selanjutnya adalah terkait dengan vendor tentunya ya, untuk menyediakan bahan-bahan untuk membuat produk tersebut. Selain produk-produk tadi yang sudah saya sampaikan, di sini juga tentunya dalam membuat produk tersebut atau memproduksi masakan-masakan yang tadi, tentunya dibutuhkan bahan-bahan untuk membuatnya. Nah, bahan-bahan tersebut kami bekerja sama dengan berbagai vendor-vendor yang ada, dan di sini merupakan daftar dari vendor atau mitra yang bekerja sama dengan Gubuk Makan Mang Dikin. Yang pertama ada PT Sayur Mayur, yang tentunya menyediakan jenis sayuran, buah-buahan yang berkualitas. Yang kedua ada PT Daging Nusantara, itu menyediakan jenis daging yang segar, berkualitas, dan sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada juga alamat-alamatnya. Mungkin daripada saya membacanya semua, karena mungkin akan uh, menghabiskan waktu dan terlalu lama, saya sebutkan saja nama perusahaannya. Oke, selanjutnya ada yang ketiga adalah PT Serba Ada, itu sebagai pemasok beras, bahan baku pendukung seperti bumbu. Yang keempat ada PT Fostan Indonesia yang sebagai pemasok peralatan dapur rumah makan untuk kebutuhan industri dan komersial. Terus yang kelima ada PT Aura Furniture yang tentunya menyediakan dan menjual berbagai jenis furniture. Yang keenam ada PT Foodbase yang menyediakan dan menjual makanan pendukung. Dan yang terakhir ada PT All Drink yang menyediakan berbagai jenis minuman. Nah, mungkin ini terdapat 7 vendor yang sudah bekerja sama dengan Gubuk Makan Mang Dikin untuk menunjang atau memenuhi kebutuhan dalam memproduksi masakan yang ada pada Gubuk Makan Mang Dikin. Selanjutnya saya di sini karena sudah selesai dalam menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu skenario dari modul IT yang dibawakan oleh saya sendiri. Pada skenario IT terdapat 5 skenario yang dilakukan, yaitu ada VPS, modul ekstra, plugin WKHTML to PDF, setting company, dan import master data. Yang pertama yaitu VPS. Tim IT bertugas mengelola hosting VPS untuk memastikan akses optimal ke platform Udu dari berbagai lokasi melalui internet. Tujuannya adalah memungkinkan pengguna mengakses Udu dengan mudah dan cepat dari mana saja, memberikan fleksibilitas dalam lingkungan kerja global yang terhubung. Di sini saya menggunakan VPS dari rumah web. Di sini sudah mendapatkan IP-nya dan mendapatkan root pass. Setelah kita mendapatkan IP dan root pass-nya, kita akan mengaktifkan VPS tersebut di CMD masing-masing, yaitu dengan melakukan SSH root at IP yang telah diberikan. Dan kita memasukkan password yang diberikan juga pada rumah web, lalu kita paste.
Dan ini setelah dilakukan pengaktifan dan penginstalan Udu. Di sini ada root gubuk makan Mang Dikin. Nah, setelah berhasil masuk sini, berarti Udu dan VPS-nya telah berhasil digunakan. Selanjutnya itu domain. Dengan menghubungkan Udu ke domain, pengguna dapat mengakses platform dengan menggunakan alamat web yang lebih mudah diingat dan memberikan kesan profesional. Ini juga memungkinkan untuk memperbarui konfigurasi DNS jika ada perubahan dalam infrastruktur atau pemindahan server. Pada domain, saya menggunakan dari seperti yang VPS, yaitu dari rumah web. Sini ada manage DNS-nya. Domain yang pertama yaitu gubukmakanmangdikin.myid.id dengan TTL 3600, kelasnya di in, type-nya destination-nya itu dengan IP kita sebelumnya, yaitu 203.194.114 dan 201. Domain yang kedua yaitu www.gubukmakanmangdikin.my.id, yaitu TTL-nya 43.200, kelasnya in dengan type CNAME. Destination-nya yaitu gubukmakanmangdikin.my.id. Yang ketiga yaitu domainnya namanya gubukmakanmangdikin.my.id dengan TTL 3600, kelasnya in, type-nya txt dengan destination sebagai berikut. Selanjutnya yaitu modul ekstra. Staf IT menginstal modul ekstra Udu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Proses ini melibatkan memindahkan file ekstra ke SOD menggunakan WinSCP dengan lokasi akhir di USR, link Python 3, disk package, Udu, dan add-on. Di sini pada WinSCP terdapat dua bagian, sebelah kiri yaitu lokal kita sendiri dari laptop, dan di sini dari root yang kita gunakan. Di sini sudah ada beberapa modul ekstra yang telah diinstal, dan di sini yang telah saya pindahkan dari lokal ke root. Setelah itu, kita harus melakukan restart pada Udu dengan mengetik sudo service udu restart, lalu sudo service udu status untuk melihat apakah Udu tersebut sudah aktif. Nah, di sini statusnya sudah aktif. Lalu kita balik ke Udu. Lalu ini tampilan dari modul ekstra. Ini contoh dari beberapa modul ekstra yang telah saya import. Sini ada import invoice, import partner image, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada plugin WKHTML to PDF. Staf IT memasang plugin WKHTML to PDF ke Udu untuk mengonversi halaman web atau dokumen HTML menjadi file PDF. Proses ini melibatkan pemindahan file plugin ke SOD menggunakan WinSCP melalui FileZilla. Sini sama seperti modul ekstra, kita harus mengimport dari lokal ke root. Menggunakan HTML to PDF ini digunakan pada purchase order atau sales order dan yang lain-lain. Dan ini contoh yang telah di print dan filenya menjadi PDF. Selanjutnya itu setting company. Staf IT mengkonfigurasi profil perusahaan, mengisi biodata yang diperlukan, dan memastikan bahwa alamat email perusahaan dapat menerima pesan dari pengguna sesuai dengan skenario website. Di sini kita lihat ada settings. Nah, di sini ada tambahan email yang telah saya konfigurasi. Dan ini skenario email. Jadi contohnya seperti email tersebut telah berhasil terkirim ke alamat yang dituju. Alamat yang dituju yaitu yang seperti ini. Selanjutnya, dan yang terakhir ya dari skenario IT yaitu import master data. Pada bagian ini, staf IT melakukan pengaturan terkait hak akses atau security matrix pada pengguna yang terlibat di dalamnya. Di sini, staf IT telah melakukan import master data dan hanya perlu dilakukan konfigurasi di beberapa user tertentu saja. Berikut ini merupakan user yang harus dikonfigurasi. Sebelumnya, ini ada data user yang akan diimport ke Udu. Dan ini data user yang telah diimport ke Udu, dan ada beberapa yang belum melakukan login. Jadi ada status, yaitu never connected. Dan ada beberapa user yang telah melakukan login, dan statusnya akan berubah menjadi confirm. Mungkin itu saja skenario yang dilakukan oleh IT. Selanjutnya yaitu ada modul HRD. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk pengerjaan dari tugas akhir bagian saya sebagai modul HRD. Di sini akan saya membuat skenario dari HRD dari rumah makan Gubuk makan Mang Dikin. Baik, saya akan menjelaskan skenario itu.
ke menu rekrutmen. Baik, rekrutmen merupakan sebuah modul HR dalam mempercepat dan menyederhanakan proses rekrutmen karyawan baru. Jadi HR dapat menyajikan lowongan pekerjaan dan melacak pelamar dan menjadwalkan pengolahan proses wawancara serta melibatkan tim rekrutmen secara efektif. Sebelumnya ini saya sudah membuat dari masing-masing job position yang sudah di-upload. Pertama-tama itu kita ke menu job position. Oke. Kemudian untuk mengupload secara banyak, karena ini perlu banyak, buat secara pribadi klik ini. Kalau dia secara banyak tinggal klik favorit, import, record, upload file, kemudian pilih dokumen Excel yang sudah di-download atau sudah dibuat, yaitu pertama itu job position. Oke, file. Sebelum kita import, klik test. Kemudian yang kedua itu kita akan membuat application. Di sini saya membuat application dari skenario-nya. Di sini ada dari proses-proses itu. Contohnya aplikasinya membutuhkan, contohnya itu ada staff HRD viral yang dibutuhkan sebagai job application job-nya, yaitu pelamarnya si Hasin, atau kita coba di skenario itu sebagai staff HRD recruitment, yaitu sebagai Haru. Kita klik ini, Haru sebagai pelamar. Oke, ini harus sudah sebagai pelamarnya, tanya ini. Kemudian kita kalau sudah ada masuk ke tes selanjutnya, kita klik ke plus interview. Jika dia juga lolos sebagai interview, kemudian skor interview, kemudian kontrak. Sini ada tentang kontraknya. Dan, klik more, sudah selesai. Buat dulu kontraknya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke modul yang ada yang lainnya, yaitu jadi adalah sebuah modul yang memungkinkan HR untuk mengelola data karyawan secara efisien. HR dapat menyimpan data pribadi, riwayat pekerjaan, kualifikasi, dan dokumen terkait lainnya dan satu sistem terpadu yang hingga HR dapat memudahkan mengakses dan mengelola data karyawan. Yang pertama itu ada fitur, yaitu departemen. Ini departemen yang saya sudah buat, yaitu ada accounting, finance, faktor material, departemen IT, inventory, POS, website, processing. Sini kita cara membuatnya itu klik new. Kalau secara manual, secara upload import secara file, favorit file, upload file, kemudian pilih file Excel di import, di download maksud saya, yaitu kita pilih yang departemen. Kita tes. Apabila ada everything sense valid, tinggal default. Yang kedua itu ada employee. Sini saya sudah banyak buat employee dari skenario sendiri dari HR. Ada banyak karyawan-karyawan yang dibutuhkan berdasarkan departemen. Apabila secara satu-satu dia mungkin makan lama itu waktu.
dengan cara klik nih. Tapi cara yang lebih efisien yaitu dengan import file melalui import record dan upload file nanti hingga tes. Apabila ada tulisan everything valid, itu tanda sudah berhasil. Yang selanjutnya itu ada training program. Training program sendiri yang saya sudah buat itu ada training program HRD untuk Departemen Inventory, yaitu sebagai responsernya itu Hero. Ke cara importnya seperti import record, upload file, test. Kalau ada everything valid, kemudian itu tanda sudah hasil. Kita coba lihat yang ini training programnya. Untuk inventory yang mengikuti selama training itu ada Rani, Raya, Rehan, Randy, Rinda, Rindu, Rini, dan Tudung. Kemudian kita ada modul selanjutnya itu kontrak. Sendiri saya sudah buatkan masing-masing dari kontrak sendiri saya sudah buatkan seperti itu. Ada Windy, Setia, ada Raya, dan lain-lain. Saya contohkan itu adalah skenario itu Haru. Dan kita klik create, kemudian kontraknya kita mungkin karena ini videonya dibuat sekarang, kontraknya belum sekarang, kemudian kategori strukturnya pilih akhir ini sebagai golongan 1, Rani sebagai staff, kemudian dia sebagai permanen, responnya itu Heru sebagai manager HR. Nah, kemudian klik save. Di sini kontraknya ada namanya Haru. Kemudian klik save. Dan ini oke, kemudian password oke. Kita kemudian selanjutnya itu ada modul selanjutnya itu ada orientation checklist line dan checklist. Di sini orientationnya sendiri ada checklist lainnya saya buat, yaitu pengolahan pengujian perhitungan gaji, pengujian persediaan, mencari barang, pengujian variabel. Caranya itu cara upload yaitu favorit, import record, dan upload file. Kemudian pilih yang orientation checklist line, kemudian open. Kalau udah ada everything valid, tinggal klik import. Karena sini saya sudah import, saya cancel saja. Kemudian ada yang kedua itu tadi orientation checklist. Orientation checklistnya saya buat ada 5. Ada orientation 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kita coba cek yang keempat yang saya sudah buat, yaitu ada teman-temannya ya sudah aktif. Oke. Selanjutnya ada kontrak. Selanjutnya ada employee orientation. Employee orientation sendiri ada, saya sudah mengimport mungkin secara file, itu ada Rani, Sanu, Putri, Hasin, dan Siti. Di sini ada orientationnya, responnya. Kita coba buka satu contohnya. Hasil sebagai dari HRD sendiri. Di sini ada employee-nya, job title-nya, respon user-nya.
dan perusahaannya. Kemudian kita masuk ke modul yang selanjutnya, itu type of. Type of sendiri adalah sebuah modul yang membantu HR dalam mengelola cuti dan izin karyawan. Di sini kita dalam type of pertama-tama itu ada type of types. Di sini type of types itu ada terdapat saya yang sudah buat, itu cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti sakit. Cara importnya sama saja seperti biasa, yaitu input file, input record, output file, test apabila everything valid, kemudian klik import. Saya sudah importnya. Saya akan melihat contohnya, itu cuti tahunan ini tidak semua cuti ini tidak semua yang dapatkan. Seperti cuti tahunan ini dan cuti besar saya contohkan itu sesuai dengan event-event yang besar, yang contohnya sesuai agama, contohnya Idul Fitri. Apabila ada cuti Idul Fitri, itu tidak semua karyawan yang cuti yang dapatkan, ada hanya beragama Islam. Di sini ada D-nya dan ini kita buat equationnya. Kemudian ada profile. Ini untuk menentukan cuti bisa untuk siapa saja. Ini saya sudah buat contohnya. Cuti tahunan itu yang mendapatkan itu Aldi Samara. Kemudian cara sama. Lihat. Kemudian ada yang namanya allocation. Allocation ini yaitu sebuah itu Aldi Samara, dia mendapatkan cuti sakit 1 hari, itu sudah di approve, statusnya approve. Cara importnya sama. Kemudian ada modul selanjutnya, yaitu attendance. Attendance adalah sebuah modul yang memfasilitasi pengolahan karyawan agar dapat menggunakan sistem absensi digital untuk melakukan lacak kehadiran karyawan. Contohnya ini, dia akan klik check in apabila ingin masuk, dan keluar, jam keluar itu tinggal klik check out. Di sini saya contohkan saja langsung ke attendance-nya. Ini ada attendance yang sudah saya buat. Cara karena ini banyak, mungkin kita buat satu cara membuat klik new. Kemudian kita buatnya secara langsung secara besar aja, yaitu dengan import record, upload file, kemudian pilih yang attendance yang file yang sudah download, yaitu attendance. Oke, kemudian tes. Kemudian ada modul selanjutnya itu appraisal. Saya akan menjelaskan appraisal. Appraisal sendiri adalah modul yang memungkinkan HR untuk melakukan penilaian kinerja karyawan secara teratur. Ada siklus penilaian, mengukur target kinerja, dan memberikan umpan balik karyawan dan melacak urutan kinerja. Soalnya saya sini sudah beberapa ada kita buat karena di skenario ada si Haru, dia sudah melaksanakan final interview dan kita buat di sini penilaian semua dia sudah tahu. Kemudian selanjutnya itu, kemudian ada modul selanjutnya itu expenses. Expenses ya sendiri mempermudah HR dalam pengajuan dan pergantian biaya untuk karyawan, dan HR dapat memantau dan meninjau pengajuan klaim biaya karyawan dengan mudah melalui Odoo. Sini saya sudah membuat salah satunya itu ada makan bersama karyawan yang biayanya sebanyak 200.000. Contohnya itu pokoknya ya tinggal sama aja kayak sebelumnya. Kita coba kita lihat ya. Makan bersama ada totalnya 200.000. PPN-nya yang mendahulukan, dan untuk form ini kemudian sudah kita lihat reportingnya. Reportnya internet, beban listrik, kuliner, kemudian ada slide-nya, ada
Sendiri adalah sebuah modul yang menyediakan fitur lengkap untuk pengolahan penggajian, yang dapat melakukan mengelola daftar karyawan, menghitung gaji, tunjangan, dan respon memproses penggajian pegawai dan melaporkan laporan penggajian. Di sini ada terdapat fiturnya, yaitu pertama salary rules categories. Di sini saya sudah buatkan rules kategorisnya. Ya, cara importnya ya seperti biasa, yaitu upload file. Kemudian tinggal pilih yang filenya, yaitu salary categories, open file. Kemudian test import, everything valid. Saya sudah bisa di import dan berhasil. Kemudian karena saya sudah membuatnya, saya klik cancel dulu aja. Kemudian ada fitur selanjutnya, itu ada salary rules. Saya sudah ada buat juga salary rules-nya, ada banyak. Kemudian cara importnya ya sama saja, import record, upload file. Kita lihat yang salary rules-nya, open. Kemudian tes, invalid, tinggal import. Karena saya sudah menguploadnya, kita cancel aja. Kemudian selanjutnya yaitu pada salary struktur. Salary struktur sendiri pertama itu saya sudah buat ada golongan-golongannya, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Jadi saya sama caranya. Kita lihat bisa di sini ada golongan 1, siapa saja yang bisa dapat golongan 1. Kita buat itu ada direktur. Kemudian selanjutnya mungkin saya ada buat itu sheet. Ini mencatat semua jam kerja masuk dari setiap employees-nya. Fitur timesheet sendiri ada timesheet, ada pada saya sudah buat itu. Kemudian modul selanjutnya yaitu ada mungkin banyak modul-modul sendiri, yaitu sudah setelah lainnya bisa digunakan. Tidak semua masih menggunakannya, saya sampai menggunakannya. Yang selanjutnya itu ada di sini ada yang saya lihatkan, yaitu modul dari payroll sendiri, dari fitur employee paycheck-nya, yaitu ini sebagai bentuk cetakan dari slip gaji. Kemudian importnya yaitu favorit, import record. Kemudian upload file. Kemudian pilih employee flagship, pilih employee flagship, kemudian open file, kemudian ada tes. Sudah saya coba, tinggal kita lihat di bagian resepnya.
Cukup sekian dari penjelasan saya. Mungkin saya lewatkan ya foto-fotonya. Di sini ini saya contohnya ada di sini ada satu rekruman dan yang belum play tadi contohnya itu ada di skenario nya ada Haru sebagai HR rekruman dan Rere sebagai staff inventory. So, saya ke HR aja ya, manajer HR kan. Di sini ada saya sebut udah ada contohnya, yaitu yang sudah lolos tahap selanjutnya itu ada tahap sampai kontrak proposal, yaitu Haru. Di sini yang melakukan gagal yaitu Hasim, Fitin, dan Wahyu. Di sini caranya tinggal menggeser masing-masing untuk tahap selanjutnya kalau sudah hasil. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dari kelompok 6 Bu Makam Mang Dikin. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya untuk tahap berikutnya yaitu skenario, di mana skenario pada gubuk makan Mang Dikin, yaitu customer yang bernama Ahmad berkunjung ke gubuk makan Mang Dikin yang berada di Yogyakarta. Dia memesan beberapa menu, yaitu yang pertama ada nasi jamblang 3 porsi, gudeg 1 porsi, es campur 2 porsi, teh 1 porsi, dan air mineral 5 pieces. Pada saat melakukan pembayaran, Ahmad menggunakan payment method Bank BRI. Lalu selanjutnya akan disimulasikan untuk yang pertama yaitu bagian purchase. Saya persilahkan. Oke, baik. Di sini untuk yang selanjutnya itu adalah ke modul purchase. Nah, modul purchase di sini itu akan melakukan pembuatan request for quotation RFQ dan juga purchase order. Adapun produk yang harus purchase input itu sesuai sama yang di skenario tadi. Di mana dari skenario tadi itu ada 3 vendor yang terlibat. Yang pertama ada PT Aldring, kemudian ada PT Serba Ada, dan juga yang ketiga ada PT Foodbase. Nah, yang pertama kita buat terlebih dahulu untuk RFQ yang pertama, yaitu pembuatan dari pembelian dari vendor PT Aldring. Nah, dari PT Aldring sendiri itu yang dibeli, yang pertama ada teh sebanyak 1 kuantitinya. Kemudian untuk yang produk yang kedua itu ada air mineral. Dengan kuantitinya itu ada 5 pieces. Nah, dari PT Aldring sendiri itu hanya ada 2 yang dibeli, yaitu teh dan juga air mineral. Jika datanya sudah terisi semua, maka langsung saja nanti akan kita klik confirm order. Nah, dengan PO P00197 ini nanti akan dilanjutkan oleh bagian inventory. Sehingga untuk yang PT Aldring, untuk pembuatan RFQ-nya itu sudah selesai. Kita akan berlanjut ke vendor yang kedua, yaitu vendor dari PT Serba Ada. Nah, untuk vendor dari PT Serba Ada sendiri, ini ada beberapa barang atau produk, yang mana produk dari PT Serba Ada ini itu untuk membuat dari 2 porsi es campur. Nah, adapun bahannya itu yang pertama ada es batu,
Dengan kuantitinya itu adalah 2 karena pemesanan untuk es campurnya itu sebanyak 2 porsi. Kemudian yang kedua itu ada air putih. Itu untuk kuantitinya sama, yaitu ada 2. Kemudian yang ketiga ada jelly. Dengan kuantitinya masih sama, yaitu 2. Kemudian yang keempat ada susu. Kuantitinya juga sama 2. Kemudian yang terakhir itu adalah komponen utama, yaitu buah-buahan dengan sebanyak 2 porsi. Sehingga untuk produk dari pembelian ke vendor PT Serba Ada, itu ada 5. Yang pertama ada es batu, air putih, jelly, susu, dan juga buah. Kemudian ada lagi, yang terakhir itu ada sirup. Dengan kuantitinya yaitu 2 juga. Nah, jika data dari produknya sudah terisi semua, sehingga menghasilkan ada 6 produk yang dibeli ke vendor PT Serba Ada, maka langsung saja kita pilih confirm order. Oke. Sehingga untuk vendor yang kedua, PT Serba Ada itu sudah selesai. Kemudian kita beralih ke vendor yang ketiga, yaitu PT Foodbase. Untuk PT Foodbase sendiri, yang dibeli ke vendor PT Foodbase itu ada 2 macam makanan. Yang pertama itu ada nasi jamblang sebanyak 3 porsi. Kemudian yang kedua itu ada gudeg sebanyak 1 porsi. Nah, untuk PT yang terakhir atau vendor yang terakhir ini yaitu PT Foodbase itu produknya hanya 2, yaitu nasi jamblang sebanyak 3 porsi dan gudeg sebanyak 1 porsi. Sehingga jika sudah masuk semua, maka kita langsung klik confirm order. Kemudian untuk kita melihatnya itu di dashboard dari RFQ itu akan muncul ada 3 vendor tadi yang sudah saya inputkan. Yang pertama ada Aldring, Serba Ada, dan juga ada PT Foodbase. Nah, ini statusnya sudah masuk ke purchase order, sehingga untuk yang selanjutnya itu akan dilakukan oleh bagian inventory. Namun sebelum itu, saya akan melakukan discuss ke bagian vendor inventory, ke bagian inventory untuk melakukan langkah selanjutnya.
Oke, yang selanjutnya ini kita bagian purchase itu sudah melakukan purchase order ke 3 vendor, maka untuk menginformasikan ke bagian yang lainnya, bagian purchase itu akan melakukan discuss ke perusahaan untuk bagian yang selanjutnya, salah satunya itu di bagian inventory itu bisa melanjutkan dari proses purchase order, yaitu dengan nomor purchase order yaitu dari 197 sampai dengan 199. Oke, baik. Mungkin dari purchase sampai di sini untuk transaksinya nanti akan dilanjutkan oleh bagian modul yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk bagian purchase telah melaksanakan job desk-nya. Selanjutnya, saya Aulia Rahma sebagai modul inventory akan melanjutkan skenario pada gubuk makan Mang Dikin. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan masuk pada Udo. Di sini kita telah diberitahu dari bagian purchase bahwa bagian purchase telah selesai melakukan pembelian ke vendor dengan nomor purchase order yaitu PO 000197 hingga 199. Kita lanjut masuk pada modul purchase. Oke, di sini telah terbuat ya teman-teman yaitu purchase order dengan PO 00197 hingga 199. Di sini kita akan melakukan receive produk yaitu memastikan bahwa produk yang diantar oleh vendor itu sesuai dengan jumlah yang kita pesan. Kita buka dulu untuk dokumennya. Yang pertama itu ada dari PT Aldring yaitu dengan teh dan juga air mineral. Di sini kita bisa klik receive product. Kita klik set quantities untuk memastikan bahwa produk itu telah sampai. Lalu kita pilih validate. Oke, dan di sini keterangannya sudah berubah menjadi pusat in 009, di mana artinya produk yang dibeli pada vendor PT Aldrin telah masuk pada warehouse in atau receive pada pusat dengan nomor pusat in 009. Lalu lanjut untuk PO yang kedua yaitu 198 PT Serbada, yaitu terdapat 6 produk. Kita klik receive product. Kita klik set quantities untuk memastikan bahwa produk juga telah sampai. Kita pilih validate. Oke, di sini juga akan berubah menjadi pusat in 0010, yaitu pada warehouse in. Kita lanjut untuk PO dengan nomor 199, yaitu pada PT Food Base. Kita pilih receive product. Kita pilih set quantities. Kita pilih validate. Oke, setelah kita berhasil untuk memastikan bahwa produk itu telah sampai pada perusahaan atau pada warehouse, kita masuk pada modul inventory, klik reporting, kita pilih move historis untuk melihat perpindahan historis dari stok-stok bahan baku atau produk yang telah dilakukan pembelian pada bagian purchase. Oke, di sini telah masuk pada pusatin dari pusatin 009, pusatin 10, dan juga pusatin 11. Oke, ini telah berhasil masuk pada gudangnya masing-masing sesuai dengan tujuan. Lalu selanjutnya kita masuk pada inventory adjustment, di mana inventory adjustment ini berguna untuk penyesuaian stok pada produk es campur. Oke, kita bisa lakukan pada produk terlebih dahulu. Kita klik es campur. Oke, di sini masih 0 porsi, dan kita akan melakukan penyesuaian yaitu sebesar 2 porsi seperti pada skenario.
kita klik on hand. Oke, kenapa kita di sini melakukan update quantity secara manual? Karena pada gubuk makan Mandikin ini kita tidak memiliki modul manufaktur atau bagian produksi. Maka dari itu, di bagian inventory melakukan penyesuaian stok pada es campur sebesar 2 pieces. Sebesar 2. Habis itu kita klik, kita apply, kita update quantity. Oke, kita kembali lagi ke produk. Dan di sini sudah terlihat bahwa es campur sudah memiliki stok 2 porsi. Lalu, pertanyaannya adalah bagaimana proses dari bahan baku es campur yang telah dibeli oleh bagian purchase. Kita langsung masuk pada inventory adjustment. Di sini kita akan melakukan penyesuaian stok pada inventory adjustment untuk uh, mengosongkan stok pada bahan baku dari es campur. Oke. Di sini untuk bahan baku es campur itu sendiri ada es batu, ada air putih, ada sirup, ada susu, ada buah-buahan, dan juga ada jelly. Oke, sudah ada 6 produk, sama seperti pembelian bahan baku pada bagian purchase. Di sini pada bagian quantity kita klik, yaitu 0, karena kita akan melakukan penyesuaian stok. Oke, setelah kita telah mengklik atau melakukan penyesuaian pada quantity, maka kita pilih 6 produk tadi, lalu kita apply. Kita melakukan update quantity. Oke, di sini kita akan melihat bahwa stok dari produk es batu, air putih, sirup, susu, buah-buahan, dan juga jelly yaitu 0, karena kita telah melakukan pembuatan untuk melakukan es campur itu. Lalu kita bisa cek pada movie story, yaitu di mana jelly, buah-buahan, sirup, susu, air putih, dan juga es batu telah masuk pada inventory adjustment untuk melakukan penyesuaian produk. Kita juga bisa cek secara langsung kalau kita untuk meyakinkan atau memastikan itu setelah kita lihat movie story, kita bisa coba cek salah satu produk, yaitu misalnya jelly. Oke, di sini sudah terlihat bahwa ada 0 pieces atau stoknya sudah kosong karena sudah melakukan pembuatan untuk es campur. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa produk itu sudah berubah stok produknya, kita masuk pada discuss untuk memberitahu kepada seluruh staf pada gubuk makan Mandikin bahwa stok produk sudah tersedia. Oke, di sini saya Aulia Rahman sebagai bagian inventory melaporkan bahwa stok produk sudah tersedia. Dan selanjutnya akan dilanjutkan skenario oleh bagian atau staf-staf yang bersangkutan. Sekian dari inventory. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Devi Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan skenario transaksi pada modul POS. Pertama, kita akan membuka menu discuss, lalu kita pilih yang gubuk makan Mandikin. Di sini bisa kita lihat bahwa chat terakhir itu dari Aulia Rahma yang berperan sebagai inventory melaporkan bahwa stok produknya telah tersedia. Langsung aja kita ke bagian menu lalu pilih yang point of sale. Selanjutnya kita pilih yang gubuk makan Mandikin lalu klik yang new session. Untuk skenarionya itu, seorang customer bernama Ahmad berkunjung ke gubuk makan Mandikin yang berada di Yogyakarta. Lalu ia memesan beberapa menu sebagai berikut. Yang pertama itu ada nasi jamblang sebanyak 3 porsi, kemudian ada gudeg sebanyak 1 porsi, es campur sebanyak 2 porsi, minumannya ada teh sebanyak 1 porsi, dan air mineral sebanyak 5 pieces.
Saat pembayaran, Ahmad menggunakan payment method melalui Bank BRI. Oke, langsung aja kita pilih customer yang bernama Ahmad yang berada di Sleman, Yogyakarta. Kemudian kita input makanannya itu, pilih yang kategori nasi, lalu kita pilih yang nasi jamblang dengan kuantiti 3, kemudian gudegnya 1 porsi, lalu pilih yang es campur sebanyak 2 porsi, dan untuk minuman di sini kita pilih teh sebanyak 1 porsi dan air mineralnya 5 pieces. Nah, di sini karena total pembelanjaan Ahmad itu sebanyak 200 lebih, maka ia mendapatkan voucher diskon sebesar 30%. Jika semuanya sudah sesuai, maka kita klik payment, lalu kita pilih yang Bank BRI. Selanjutnya kita klik yang validate, dan di sini sudah terlihat receipt-nya atau kwitansinya. Dan kita bisa mengirimkan kepada customer tersebut melalui email. Kita klik yang tanda panah ini. Lalu bisa kita print juga, maka tampilannya akan seperti ini. Dan di sini sudah terlihat beberapa menu yang dia pesan, yaitu ada nasi jamblang, gudeg, es campur, teh, dan air mineral. Selanjutnya kita bisa kembali ke modul POS, lalu kita klik yang view order. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari transaksi yang barusan kita buat, yaitu atas nama Ahmad. Statusnya di sini masih paid. Kemudian kita bisa kembali ke menu discuss, lalu mengirim pesan kepada bagian accounting. Di sini kita bisa tulis untuk staff accounting dapat confirm invoice customer atas nama Ahmad. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk bagian POS dan akan dilanjutkan oleh teman saya dengan modul yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini akan dilanjutkan pada modul accounting, yang dimana pada modul accounting ini telah mendapat pesan dari Willy Fatmilia sebagai bagian purchase. Di sini saya akan membuat atau membayarkan vendor bill yang telah dibuat oleh bagian purchase. Kemudian selanjutnya kita akan pergi ke modul accounting. Kita klik vendor bill. Maka di sini ada 3 pembayaran yang belum terbayarkan, itu PT Aldring, Foodbase, dan PT Serba Ada. Kita mulai dari PT Serba Ada. Untuk menunya yaitu berikut: es batu, jeli, air putih, susu, sirup, dan buah-buahan. Kemudian kita klik confirm. Kemudian kita klik register payment. Lalu kita isikan bank yang kita tuju. Kemudian jika sudah, kita klik create payment. Maka kita lakukan hal yang sama kepada 3 bill yang telah dibuat oleh bagian purchase. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan membayarkan vendor bill yang telah dibuat tadi, karena di sini statusnya masih in payment semua dari ketiga vendor bill tersebut. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita akan ke dashboard. Kemudian kita klik Bank BRI tadi, kalau kita klik transaction. Nanti kita duplikat dulu untuk melihat harga dari bill tersebut. Ini tadi untuk yang pertama yaitu PT Aldring dengan nomor vendor bill ini, kita copy. Lalu untuk harga yang akan dibayarkan yaitu 24.000.
Kemudian kita setelah memasukkan label pada bill yang akan kita bayarkan, kemudian kita masukkan partnernya, lalu untuk harganya kita masukkan juga untuk berapa harga yang akan kita bayarkan, lalu kita klik save. Maka untuk vendor bill yang telah kita buat tadi telah terreconcile. Kemudian kita akan lihat statusnya pada vendor bill akan berubah menjadi paid atau telah terbayarkan. Kemudian kita ulangi hal yang sama kepada dua vendor bill selanjutnya. Baik, di sini untuk bill yang telah kita buat tadi, ketiganya telah terbayarkan semua, maka untuk tugas accounting di sini telah selesai dan akan dilanjutkan pada bagian selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk kelanjutan skenario selanjutnya adalah bagian dari accounting, di mana saya sebagai staf AR akan memproses transaksi yang sudah diproses oleh bagian pos, di mana Devia Wulandari sebagai staf point of sale sudah memberi konfirmasi bahwa dapat mengkonfirmasi invoice customer atas nama Ahmad. Selanjutnya kita dapat pergi ke dashboard, lalu kita pilih modul accounting. Nah, nantinya kita akan melakukan konfirmasi customer invoice atas nama Ahmad. Kita dapat langsung melihatnya melalui ribbon customer, lalu kita pilih invoice atau langsung memilih customer invoice food and beverage pada tampilan menu modul accounting di bawah ini. Di sini saya memilih melalui ribbon customer, lalu saya pilih invoice. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada invoice baru pada hari ini, yaitu atas nama Ahmad, di mana statusnya masih draft dan juga payment statusnya masih not paid. Kita klik invoice tersebut. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Ahmad melakukan pembelian menu makanan dan juga minuman beserta terdapat diskon yang sudah tertera di bawah ini, dengan total pembelian sebagai berikut beserta pajaknya. Lalu langsung saja kita klik confirm. Nah, di sini sudah terlihat bahwa invoice dari Ahmad berubah statusnya menjadi pos. Setelah melakukan konfirmasi terhadap invoice dari customer atas nama Ahmad, selanjutnya saya akan melakukan register payment. Kita klik saja ke register payment-nya. Setelah itu kita masukkan jurnal dari bank yang akan kita pakai. Di sini saya menggunakan Bank BRI. Setelah itu kita klik create payment. Nah, di sini sudah terlihat bahwa status invoice dari Ahmad sudah berubah menjadi in payment, di mana selanjutnya saya akan melakukan rekonsiliasi pembayaran yang dilakukan oleh Ahmad sebelumnya. Kita langsung saja pergi ke dashboard, di mana kita akan melakukan rekonsiliasi menggunakan bank yang kita gunakan dalam pembayaran kali ini, di mana kita menggunakan Bank BRI. Langsung saja kita klik titik 3, lalu kita pilih transaction. Setelah tampilan seperti ini, langsung saja kita klik create untuk membuat transaksi baru, di mana untuk label di sini kita masukkan saja nomor invoice Ahmad. Kita copy nomor invoice dari pembelian Ahmad. Setelah itu kita kopas pada kolom label. Lalu untuk partner kita masukkan saja Ahmad. Setelah itu untuk jumlah kita masukkan juga, di mana pembelian yang dilakukan oleh Rahmat sebesar Rp212.111. Apabila sudah masuk, kita klik save. Setelah itu kita dapat melihat bahwa ada transaksi baru atas nama Ahmad dengan keterangan atau nomor invoice yang sudah sesuai. Tetapi kita ketahui bahwa di sini transaksi atas nama Ahmad belum dapat direkonsiliasi karena tidak sesuainya akun kredit pada transaksi tersebut, di mana kita harus mengganti akun bank suspend account menjadi outstanding receipt. Kita klik auto check.
lalu kita pilih akun tersebut. Di sini kita ganti akun tersebut menjadi outstanding receipt. Setelah itu kita pilih validate. Nah, di sini sudah terlihat bahwa transaksi dari Ahmad sudah berubah menjadi rekonsiliasi. Selanjutnya, untuk melihat apakah invoice dari Ahmad sudah berubah statusnya menjadi paid, kita dapat kembali pada ribbon customer, lalu kita pilih invoice. Nah, di sini sudah terlihat bahwa invoice dari Ahmad statusnya sudah berubah menjadi paid. Kita buka. Baik, di sini saya Muhammad Ardian dari CP166. Selaku pemegang modul website akan melakukan skenario terkait dengan modul website tentunya. Dan di sini skenarionya adalah bahwa ada customer yang tentunya akan melakukan order makanan melalui website. Nah, di sini untuk websitenya sudah dibuka, yaitu Gubuk Makan Mang Dikin. Kita bisa scroll ke bawah, ada menu-menunya yang sudah ada. Kemudian kita bisa melihat semua menunya, bisa kita pencet our menu ataupun shop. Nah, di sini kita pencet our menu, terus kemudian kita pilih produknya atau masakannya yang ingin kita order. Kita bisa pilih di sini nasi gudeg. Kemudian kita pilih untuk minumannya air mineral. Kemudian setelah kita masuk ke dalam keranjangnya, lalu kita langsung proses ke checkout, yaitu dengan mengklik proses to checkout. Kemudian kita next. Nah, di sini untuk alamat shippingnya ada di Jalan Pahlawan, yang kemudian shipping metodenya free delivery charge. Di sini ada free ongkirnya atau free shippingnya atau free atau gratis ongkirnya. Nah, di sini dikarenakan mungkin dalam pembeliannya itu melebihi transaksi 30.000, maka dikenai potongan diskon 30.000 dengan maksimal diskonnya itu 10.000 dan mendapatkan potongan sebesar 9.009 rupiah. Nah, di sini yang akhirnya jumlah dari pesanan dengan pajaknya sejumlah 44.000 sekian. Kemudian bisa kita gunakan pilih pay with mana, kita wire transfer. Kemudian kita masuk ke dalam modul sales. Mohon maaf, modul website tentunya, karena dari modul website. Terus
Nah, di sini ada order yang belum dibayar. Kemudian dikonfirmasi oleh bagian websitenya. Terus dibuatkan faktur atau invoice. Kemudian bisa kita buat faktur. Bisa kita klik create and view invoice. Nah, di sini untuk invoice-nya kita perhatiin jauh, kita preview. Untuk contoh invoice-nya. Nah, berikut adalah contoh invoice dari pembelian yang sudah dilakukan melalui website. Kemudian kita konfirmasi. Lalu dibuat pembayaran. Create payment tentunya. Nah, in payment. Status menjadi in payment. Nah, kemudian status in payment ini akan ditindaklanjuti oleh bagian accounting yang nantinya status tersebut bisa berubah menjadi status paid. Mungkin itu aja skenario dari modul website yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada perkataan yang salah disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.